Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar nih hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik ya adik-adik. Nah, sekarang di pertemuan bimbel pertemuan kedua ini, kakak berdua ini akan menemani adik-adik nih untuk belajar mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak Nurma dan Nama aku Sofa Rahmawati. nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk adik-adik bahas mengenai materi hari ini. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pubertas. Next, Kak. Nah, jadi adik-adik udah siap belum nih untuk belajar bareng kakak-kakak mengenai pubertas? Yuk, kita langsung aja. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari pubertas itu. Jadi, pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik maupun psikis. Nah, pubertas ini dimulai saat umur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di umur 15 hingga 16 tahun. Jadi pada masa ini memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat. Next. Nah, pada perempuan, pubertas ini ditandain dengan menstruasi pertama atau disebut menarche. Dan pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, yang kedua ini adalah pubertas pada laki-laki. Nah, ciri pertama yang menunjukkan anak laki-laki itu sudah memasuki masa pubertas adalah yang pertama, membesarnya ukuran testis. Umumnya hal ini terjadi pada usia 11 tahun. Nah, setelah itu diikuti dengan membesarnya penis. Yang kedua yaitu rambut keriting pada area organ seksual mulai tumbuh dan juga pada ketiak. Selain itu, ciri dari pubertas yang dialami pada masa awal puber adalah beberapa tanda lain yang dialami anak selama masa pubernya. Nah, ini adalah ciri-ciri pubertas lainnya pada anak laki-laki. Yang pertama adalah pertumbuhan penis dan testis. Kedua, skrotum anak laki-laki akan berubah menjadi semakin gelap. Rambut di area organ seksual dan ketiak menjadi lebih tebal. Selanjutnya, produksi keringat bertambah, mengalami mimpi basah, terjadinya perubahan suara, yaitu menjadi lebih berat, mulai tumbuh jerawat baik di area wajah maupun badan. Tinggi anak laki-laki bertambah hingga 7-8 cm setiap tahun, terbentuk otot-otot pada tubuh, dan mulai tumbuh rambut pada wajah. Oke, tadi kan kita udah tahu nih ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Sekarang kita bisa tahu juga mengenai ciri pubertas pada perempuan. Jadi ciri awal pubertas pada perempuan yaitu adalah pertumbuhan payudara. Jadi pertumbuhan payudara ini bahkan bisa terjadi tidak secara bersamaan. Sebagai contoh, kayak payudara yang satu tuh terbentuk lebih dahulu dibandingkan payudara yang lain. Selain itu, ciri awal lainnya dari pubertas yang dialami oleh perempuan adalah pertumbuhan rambut pada kemaluan dan ketiak. Jika anak sudah mengalami pertumbuhan payudara dan pertumbuhan rambut pada kemaluan dan ketiak, tandanya sebentar lagi akan mencapai puncak pertumbuhannya. Next. Nah, selain ciri-ciri tadi yang sebelumnya, ciri pubertas pada perempuan juga, yang pertama tadi menarche atau menstruasi pertama, kemudian mulai tumbuh jerawat pada wajah, payudara terus tumbuh hingga seperti orang dewasa, kemudian rambut di area organ seksual dan ketiak menjadi semakin lebat,
Terus ada munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan, kemudian lebih mudah berkeringat, mulai mengalami keputihan, tinggi badan meningkat drastis sejak menstruasi, biasanya 5-7,5 cm setiap tahun, kemudian berat badan mulai meningkat, dan pinggul membesar sementara pinggang mengecil. Nah, dengan adanya perubahan fisik ini, mungkin akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari dan bisa juga menimbulkan sedikit ketidaknyamanan. Nah, oleh karena itu, berikut ini adalah cara menyikapi masa pubertas. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan tubuh. Nah, dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat akan meningkat. Nah, akibatnya wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Nah, apabila keringat berlebih, maka bersihkan tubuh dan gantilah pakaian. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua adalah dengan menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Harus memilih makanan yang berasal dari bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Nah, misalnya itu makanan tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, ataupun penyedap rasa. Nah, untuk tips selanjutnya yaitu perbanyak minum air putih dan karena dapat menggantikan cairan tubuh yang keluar. Yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur. Nah, saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Nah, namun pilihlah tontonan yang baik yang dapat menambah wawasan dan sesuai dengan umur. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan yang dewasa. Dan yang terakhir, cara menyikapi masa pubertas adalah berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar dan hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin cukup sekian ilmu yang bisa disampaikan dari aku dan dari Kak Wina. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi adik-adik semua. Terima kasih. Oke.